bintang Virgo. Nah. Pokoknya kayak gitulah. Shalalalala. Mana bintangmu? Sampurasun. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Di dalam video ini, aku akan membahas tentang zodiak ke-6 yang ada di dalam urutan rasi bintang di dalam tata surya kita. Di mana zodiak ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang sangat cantik yang membawa tanaman di tangannya. Zodiak ini adalah Virgo. Si zodiak Virgo ini dia terlihat pada senja musim semi dan awal musim panas, di mana matahari melintas di rasi bintang tersebut pada sekitar tanggal 23 Agustus sampai 22 September, sehingga orang-orang yang lahir pada tanggal tersebut itu masuk ke dalam zodiak Virgo. Nah, bicara soal si Virgo ini, ternyata dia di beberapa belahan dunia itu mempunyai nama yang berbeda-beda. Jadi seperti misalnya di Sumeria, si Virgo ini terkenal dengan nama Dewi Inanna. Lalu di Babylon terkenal sebagai Ratu Ishtar atau ratunya para bintang. Dan di Mesir dia terkenal sebagai Dewi Isis. Di Kanaan dia terkenal sebagai Ashtoreth. Dan di Yunani dia terkenal sebagai Persephone atau Asteria. Sementara di India dan Nusantara, si Virgo ini terkenal dengan nama Kanya. Di dalam sejarah mitologi Yunani kuno, si Virgo ini dia mempunyai dua versi. Yang pertama, dikatakan bahwa si Virgo ini adalah penjelmaan dari Persephone. Persephone itu adalah anaknya Demeter dengan Zeus. Demeter itu adalah dewi pertanian dan Zeus adalah rajanya para dewa. Jadi dikatakan bahwa si Persephone ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik sehingga kecantikannya memikat hatinya Hades. Jadi di dalam mitologi Yunani kuno itu ada 3 dewa yang menguasai alam semesta. Yang pertama adalah Zeus, dia menguasai Olympus dan dia menguasai bumi. Yang kedua Poseidon, Poseidon adalah dewa penguasa laut. Dan yang ketiga adalah Hades. Hades ini dia adalah penguasa negeri bagian bawah, kayak kematian, hal-hal seperti itu, hal-hal yang mengerikan. Nah, si Hades ini dia jatuh cinta sama si Persephone, sehingga ketika si Persephone sedang berada di sebuah ladang, si Hades ini dia menculik si Persephone. Nah, si Persephone ini dia sangat dicintai oleh ibunya Demeter, dan ketika tahu bahwa anaknya itu hilang, si Demeter itu begitu panik, dia sangat ketakutan. Kemana anakku ya ini, katanya. Lalu dia bertanya kepada Ursa Mayor atau beruang besar. Dia bertanya, kau tahu nggak di mana anakku berada? Nah, si Ursa Mayor ini dia tidak tahu kemana si Persephone pergi gitu. Karena memang si Persephone itu diambilnya itu oleh si Hades itu pada waktu siang hari. Sehingga akhirnya si Ursa Mayor menyarankan Demeter untuk bertanya kepada matahari. Dan ketika bertanya kepada matahari, matahari kemudian menjawab bahwa si Persephone itu diambil oleh si Hades. Sehingga hal ini membuat si Demeter sangat marah dan dia sangat murka. Dia lalu mengutus Hermes, si dewa pembawa pesan, untuk datang menjemput Persephone ke negeri bawah. Dan sesampainya di sana, Hades mengatakan bahwa Persephone itu adalah calon pengantinku. Jadi nggak boleh diambil oleh siapapun, karena itu adalah istriku. Nah, si Hermes itu dia tidak bisa berbuat apa-apa sehingga akhirnya dia balik lagi ke si Demeter. Disinilah si Demeter sangat murka, dia sangat marah. Dan akhirnya dia meminta bantuan kepada Zeus. Sementara si Zeus itu dia sudah bersekongkol dengan si Hades. Jadi kata si Hades, udah lu kamu gak usah ikut campur urusan ini, pokoknya anak lu buat gue gitu. Seperti itulah bahasanya. Tapi kemudian akhirnya si Demeter benar-benar sangat murka, sangat marah sehingga dia mogok untuk merawat semua tanaman yang ada di bumi. Sehingga kemudian terjadilah bencana kelaparan karena tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Dan itu mengakibatkan manusia, hewan-hewan yang ada di atas bumi itu mati. Maka menyerahlah si Zeus. Akhirnya si Zeus kemudian memberikan ultimatum, memberikan solusi,
bahwa sudahlah dibagi dua saja. Si Persephone itu kemudian dibagi dua waktunya, maksudnya. Jadi 6 bulan bersama si Hades, 6 bulan bersama Demeter. Mulai dari saat itu terjadilah dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Jadi waktu musim dingin itu adalah waktunya tanaman tidak bisa tumbuh. Itu adalah waktunya di mana Persephone bersama dengan Hades, suaminya, di negeri bawah. Dan ketika kemudian di alam semesta itu terjadi bunga-bunga bermekaran, musim semi, musim panas yang sangat indah, itu artinya adalah Persephone sedang berada dengan ibunya di atas bersama Demeter. Nah, itu adalah cerita mitologi Yunani kuno versi pertama, di mana di situ si Virgo dijadikan sebagai penanda musim. Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua. Dikatakan bahwa si Virgo ini katanya adalah penjelmaan dari Astraea, di mana si Astraea ini adalah anaknya Zeus dengan Dewi Themis. Nah, si Dewi Themis ini sebenarnya adalah anaknya Gaia dengan Uranus, dan dia itu dikenal sebagai Dewi Keadilan. Sehingga si Astraea ini juga dikenal sebagai seorang Dewi Keadilan yang sangat polos dan murni. Di mana si Astraea ini juga dikenal sebagai makhluk abadi yang terakhir. Jadi kan gini ya, perkawinan antara dewa dengan manusia itu melahirkan banyak sekali manusia-manusia abadi. Nah, si Themis ini dengan si Zeus juga itu kan sebetulnya adalah dewa. Makanya ketika dia melahirkan si Astraea ini, nah si Astraea ini juga termasuk ke dalam makhluk yang abadi. Dan dia adalah makhluk abadi yang paling terakhir, bungsunya gitulah ya. Jadi nggak ada lagi sesudah dia itu. Dia adalah makhluk abadi yang paling terakhir. Nah, si Astraea ini dia sangat mencintai keindahan, kedamaian, kerukunan, hal-hal yang penuh dengan cinta. Dan ketika di bumi terjadi banyak sekali kejahatan, dia sangat marah, dia sangat muak, dia murka, dan akhirnya dia pergi ke langit, dia pergi ke surga yang ada di langit, dan dia menempatkan dirinya sebagai rasi bintang di langit, yaitu Virgo. Dan dia juga berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan datang lagi ke bumi, entah kapan. Yang jelas si Virgo ini atau si Astraea ini dia akan hadir kembali ke bumi ketika di bumi sudah damai, tidak ada kejahatan lagi. Kalian yang berzodiak Virgo dan setuju dengan cerita ini silahkan komen di bawah ya. Oke, itulah sejarah si Virgo berdasarkan mitologi Yunani kuno. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ramalan. Dan seperti biasa, ramalannya itu berupa sifat atau karakteristik, jodoh, dan pekerjaan apa yang tepat untuk si Virgo. Ini sebenarnya ya, kalau ngebahas Virgo itu aku jadi inget lagu jadul. Bintang Virgo, na. Pokoknya kayak gitulah. Shalalalala, mana bintangmu? Tahu nggak lagu itu? Oke, kita masuk ke ramalannya. Yang pertama, sifat atau karakteristik. Kita lihat sifat atau karakteristik apa yang dimiliki oleh si Virgo. Dilihat dari bentuknya, seorang perawan cantik yang mempunyai tanaman di tangannya, maka diramalkan bahwa si Virgo ini mereka adalah orang-orang yang pekerja keras, sabar, kreatif, dan sangat baik hatinya. Selain itu, si Virgo juga adalah orang-orang yang setia, dan mereka itu terlihat seperti pemalu, pendiam, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sangat cerewet. Mereka itu sangat suka mengkritisi, terutama untuk hal-hal yang menurut mereka itu ini tuh nggak bener, harusnya begini gitu. Mereka itu suka banget mengkritik orang. Jadi kalau ada pekerjaan orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya, sesuai dengan pikirannya, maka si Virgo ini dia tidak akan segan-segan untuk mengkritisi. Selain itu, si Virgo juga adalah orang-orang yang pantang menyerah, dan mereka itu perfeksionis atau menuntut kesempurnaan. Dan mereka itu selalu khawatir ketika mereka tidak mempunyai kesibukan. Jadi mereka tuh harus selalu sibuk gitu. Si Virgo ini adalah orang-orang yang juga sangat peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, terhadap orang, terhadap apapun yang ada di sekitarnya. Dia selalu sok kepo gitu. Nah, selain itu, si Virgo juga adalah orang-orang yang sangat pemilih. Baik itu pertemanan dengan sesama ataupun terhadap barang-barang yang mereka sukai. Sampai terkadang mereka dalam memilih jodoh pun itu suka telat.
saking pemilihnya itu. Selain itu, si Virgo juga dia sangat suka membuat orang lain senang. Jadi dia tuh nggak peduli, dia itu harus capek atau gimana, yang penting orang lain senang. Dan satu hal lagi yang terakhir, si Virgo adalah orang-orang yang sangat bisa diandalkan. Mereka bukan tipikal pemimpin, tetapi mereka adalah pekerja. Oke, itu tadi sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh si Virgo. Sekarang kita lihat yang kedua, jodoh. Kita lihat zodiak apa saja yang cocok berpasangan dengan Virgo. Yang pertama, si Virgo dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan Taurus. Karena si Taurus ini adalah orang-orang yang suka merencanakan sesuatu, dan si Virgo juga sama. Mereka itu suka menata dan merencanakan sesuatu. Selain itu, keduanya juga adalah orang-orang yang romantis, makanya cocok. Yang kedua, si Virgo dia juga cocok berpasangan dengan Scorpio. Karena si Scorpio ini dengan si Virgo ini adalah sama-sama orang yang suka dengan kesibukan. Mereka itu adalah orang-orang yang tegang, yang pokoknya aku harus bekerja begitu. Makanya mereka akan cocok berpasangan karena sama-sama tegang, dan ketika sudah sampai kepada ketegangan itu mereka akan mencari cara bagaimana caranya supaya bisa bersantai sejenak, kemana berdua, ke tempat-tempat yang indah, seperti itu. Karena elemen yang dimiliki mereka itu adalah air dan bumi, jadi cocok. Yang ketiga, si Virgo ini juga dia akan sangat cocok berpasangan dengan Cancer. Karena si Cancer ini adalah orang-orang yang suka mendengar, tipikal pendengar yang baik. Sementara si Virgo adalah yang suka mengkritisi. Jadi yang satu mendengar, yang satu mengkritik. Makanya repot, cocok. Yang keempat, si Virgo juga dia akan sangat cocok berpasangan dengan Capricorn. Kenapa? Karena si Capricorn ini adalah orang-orang yang tegas, dan si Virgo adalah orang-orang yang lembut. Jadi keduanya itu, si Virgo sama si Capricorn, ketika mereka bertemu itu mereka sama-sama tidak perlu mengatakan apapun, tapi sudah tahu keinginan masing-masing. Keren ya. Dan yang terakhir, si Virgo ini juga dia akan sangat cocok jika berpasangan dengan sesama Virgo, karena mereka mempunyai karakter yang sama. Mereka bisa menghidupkan suasana bersama. Oke, itu tadi adalah jodoh yang cocok berpasangan dengan Virgo. Sekarang kita lihat jodoh atau zodiak apa saja yang tidak cocok berpasangan dengan Virgo. Yang pertama, si Virgo tidak cocok jika berpasangan dengan Aries. Karena si Aries itu adalah orang-orang yang tidak suka dikritik, sementara si Virgo suka mengkritik. Jadi nggak nyambung. Yang kedua, si Virgo juga dia tidak akan cocok jika berpasangan dengan Leo. Karena si Leo adalah orang yang tidak suka diatur dan sangat keras kepala, sementara si Virgo justru sebaliknya. Si Virgo ini dia suka mengatur sesuai dengan kehendak hatinya. Yang ketiga, si Virgo juga dia tidak cocok jika berpasangan dengan Gemini. Karena sifat keduanya itu sangat berbeda. Si Gemini itu suka dengan hal-hal yang berbau kebebasan, genit, manja, sementara si Virgo orang yang sangat lemah lembut, kalem, seperti itu. Yang keempat, si Virgo juga tidak cocok jika berpasangan dengan Sagittarius. Karena si Sagittarius adalah orang-orang yang berjiwa sangat bebas, sementara si Virgo adalah orang-orang yang cerewet. Jadi si Sagittarius itu dia akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak hatinya, sementara si Virgo adalah orang-orang yang sangat menginginkan kesempurnaan. Jadi nggak bisa bersatu. Dan yang terakhir, si Virgo juga dia tidak cocok berhubungan dengan Libra. Karena si Libra adalah orang-orang yang santai dan selalu menginginkan suasana di sekitarnya itu selalu baik. Sementara si Virgo adalah orang-orang yang sangat suka mengkritisi. Makanya akan terjadi banyak percekcokan. Karena si Libra merasa terganggu dengan si Virgo. Oke, itu tadi jodoh yang cocok dan tidak cocok berpasangan dengan Virgo. Sekarang kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu yang ketiga, ramalan pekerjaan. Kita lihat pekerjaan apa sih sebenarnya yang cocok untuk si Virgo. Yang pertama, si Virgo dia akan sangat cocok jika menjadi seorang sekretaris atau asisten pribadi, karena dia suka merencanakan segala sesuatu dengan sangat teliti dan matang. Itu sangat dibutuhkan untuk seorang asisten pribadi. Yang kedua, si Virgo ini juga dia akan sangat cocok jika menjadi seorang akuntan, apoteker, ataupun dokter. Karena ketiga profesi tadi itu adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan akurasi tinggi dan ketelitian. Dan si Virgo mempunyai hal ini. Yang ketiga,
Si Virgo juga dia bisa menjadi seorang yang menyediakan pelayanan jasa dan barang dengan sangat baik. Karena memang si Virgo adalah orang yang sangat pemilih sehingga dia bisa memilih barang-barang mana saja yang bagus. Yang keempat, si Virgo juga dia akan sangat cocok menjadi seorang auditor, editor, QC finishing. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan koreksi dan kritisi karena si Virgo memang menyukai hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir, si Virgo juga dia akan sangat cocok jika melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan. Karena dia memang sangat menyukai angka-angka. Ya, misalnya saja menjadi seorang teller bank ataupun bendahara. Oke, itu tadi pekerjaan yang tepat untuk si Virgo. Dan dengan ini berakhir pula video kita sampai di sini. Sekali lagi buat kamu yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang ada di sekitarmu. Selain itu jangan lupa nyalakan selalu lonceng notifikasinya biar kalian selalu dapat informasi dari channel aku. Dan buat kalian yang masih penasaran ingin diramal sama aku, silahkan DM saja langsung di Instagramku, Instagram KP Dukun, atau silahkan datang saja langsung ke KP Dukun di Majalengka. Sekali lagi terima kasih. Rahayu.